حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairir rusul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersama menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini. Yang pertama adalah untuk menjalankan ibadah salat subuh dan kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam bab orang yang tahu terima kasih. Para jamaah sekalian, Allah itu memiliki sifat asy-syakur, zat yang maha menghargai. Betapapun kecilnya amal kita, kebaikan amal kita, maka kemudian Allah senantiasa menghargai. Bahkan Allah ungkapkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa orang yang melakukan kebaikan walaupun mithqala dzarrah, seberat zarrah, maka kemudian yarah, dia Allah akan memperlihatkannya dan sekaligus Allah memberikan imbalan kepada kita. Begitu juga sebaliknya, keburukan pun juga sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa, Allah itu dalam masalah kebaikan, Allah itu loyal dan Allah itu maha menghargai. Asy-syakur itu saya lebih senang menerjemahkan maha menghargai. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang pandai menghargai. Maka ketika Allah menyatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa orang yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka falahu asyru amsalihha, baginya akan mendapatkan 10. Bahkan kemudian masalah sedekah sampai 700 kali lipat, bahkan kemudian tidak terhingga. Apalagi kita melakukan kebaikan kemarin pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita puasa Arafah, luar biasa. Allah ampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, luar biasa. Dengan puasa sehari itu luar biasa, pahalanya sekian besar. Para jamaah sekalian, hadis ini kita belajar bagaimana sikap kaum muhajirin dan kemudian bagaimana sikap kaum ansor. Keduanya
itu kemudian nanti dita'akhahkan, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas, dari Anas bin Malik, annal muhajirin, sesungguhnya orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah menuju ke Yathrib atau Madinah. Sedang orang yang yang diparani, yang dihijrahi itu adalah kalangan Ansar, yaitu orang-orang yang menolong kehadiran sahabat-sahabat muhajirin, di mana mereka itu orang-orang yang telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Jumlah mereka kurang lebih kala itu adalah 200, kurang lebih 200 orang yang mereka itu beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Annal muhajirina, sesungguhnya orang-orang muhajirin, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabal ansar, zahaba telah pergi al-ansaru, kaum ansar, bil ajri kullih, dengan membawa banyak sekali pahala. Kenapa? Karena kaum Ansar itu menyambutnya dengan senang, memberikan apa yang mereka punya. Lalu kemudian apa? Mereka lebih mendahulukan saudaranya kaum muhajirin itu daripada dirinya, itu kaum Ansar. Maka kemudian kaum muhajirin itu iri gitu. Ya Rasul, kaum Ansar itu dia pergi dengan membawa banyak pahala. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakanlah, tidak, kamu pun juga bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapat oleh kaum muhajirin. Kenapa? Karena kaum Ansar itu kan datang kemudian dilayani, diwongni, dia dicukupi kebutuhannya. Jadi mereka itu iri dalam masalah ini. Enak ya kaum muhajirin ya, kaum Ansar ya, bagaimana dengan kita? Ndak, kamu pun juga akan bisa mendapatkan yang didapatkan oleh kaum Ansar. Ma da'autumullaha lahum, selagi kalian mendoakan mereka. Kalau kalian itu diperlakukan secara baik, dicukupi, dicepakne, panggonan dipersilakan, kemudian kebutuhan itu dipersilakan oleh kaum Ansar, selagi kalian mendoakan mereka kepada Allah, maka kalian pun juga akan mendapatkan pahala yang didapat oleh kaum Ansar. Yang berikutnya, wa asnaitum alaihim, ketika kalian tersebut itu asnaitum, kalian memuji mereka, kaum Ansar itu, ya Allah luar biasa, engkau adalah orang yang dermawan, engkau adalah orang yang perhatian, kau adalah sejatinya orang yang beriman. Karena orang beriman satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, jadi selagi kalian mendoakan mereka kepada Allah, lalu kemudian kalian itu memuji mereka, maka kalian akan mendapatkan pahala sebagaimana yang didapat oleh kaum Ansar. Coba kita perhatikan bagaimana ayat yang berbicara tentang perilaku orang Ansar itu. Jadi Ansar itu menolong saudaranya sama beriman, bukan musuhi saudaranya yang beriman loh ya. Kalau musuhi saudaranya podo-podo Islami, yo jangan memakai kalimat Ansar. Oke, berikutnya. Silakan dibuka dalam surah yang ke-59, surah Al-Hasyr, pada ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Walladzina, dan orang-orang yang tabawwa'u, mereka yang menempati ad-dara, suatu negeri, yaitu Madinah. Jadi orang-orang Ansar yang mereka menempati suatu perkampungan Madinah, wal imana, dan mereka beriman min qablihim, dari sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Yuhibbuna, di mana mereka kaum Ansar itu mencintai man hajara ilaihim, pada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Jadi senang sekali kepada saudaranya datang itu. Bukan begini, koni tekon TNTI, enggak begitu. Tapi pikiran mereka itu ada mahabbah, kecintaan. Alhamdulillah, toh boloi tambah akeh, kan itu ya. Nah, jadi mestinya umat Islam itu kudune ngono. Jadi kudune ngono, umat Islam itu satu dengan yang lainnya kolaborasi. Dia sebagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh kaum Ansar dengan kaum Muhajirin, mesti ngono. Lalu kemudian apa? Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan kemudian mereka itu wala yajiduna, mereka tidak mendapati fi sudurihim, dalam dada mereka, hati mereka, hajatan, kepentingan mimma utu, dari apa yang mereka berikan itu. Jadi orang-orang Ansar itu begitu loyalnya memberikan sesuatu, bahkan ada yang kemudian mempersilahkan kaum Muhajirin untuk datang ke rumahnya, padahal di rumahnya nggak ada apa-apa, makanan itu cukup dikonsumsi oleh penduduk rumah itu, tapi mempersilahkan. Kenapa? Saking kepinginnya hormat tamu, yaitu kaum Muhajirin. Sampai kemudian malam ya, dikatakan lilinnya, kalau lampunya, kalau bahasa sekarang, dulu kan tidak ada lampu itu ya, itu kemudian supaya dimatikan, kemudian mereka dipersilakan makan. Yang tuan rumah kayak kecapan gitu, padahal orang-orang sing dikecapi, tidak ada yang dimakan, tapi gayanya kayak makan. Kenapa? Supaya mereka itu juga nyaman tamunya itu. Oh iya, podo mangan nih. Coba ya. Oleh karena itu, ketika kita mempersilakan tamu makan, lalu kemudian kita makan bersama mereka, itu menjadikan mereka nyaman. Tapi like tuan rumah ini meneng delok, itu nggak nyaman itu. Jadi kurang nyaman itu. Lalu kemudian apa? Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka tersebut itu lebih mengutamakan mereka kaum Muhajirin dibanding atas dirinya, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sakjane itu perlu, mereka itu butuh, ingin betul, sakjane dia itu kepingin makan itu, tapi lebih mengutamakan kaum Muhajirin. Kenapa? Jauh mereka melakukan perjalanan. Berapa jam, Pak? Kalau dari Makkah ke Madinah, kalau dari Madinah ke Makkah biasanya itu naik apa? Nah, kalau kemudian yang naik onta atau jalan kaki, gimana, Pak? Oh, bayangkan itu. Betapa mereka itu menderita. Ya, kalau kemudian mereka datang dari Mekah ke Madinah, iso nggawa bengkelan, iso nggawa perbekalan. Ya, kalau begitu enggak, Pak, mereka di stop. Kalau membawa sesuatu, makanan dan sebagainya, dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Gitu. Sehingga kemudian mereka itu lebih mengutamakan saudaranya kaum Muhajirin, walaupun mereka sendiri itu butuhnya luar biasa. Maka kemudian dikatakan kalimat berikutnya, wa may yuqa syuhha nafsi, waman, dan barang siapa yuqa yang dipelihara
syuhha nafsihi, dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kaum Ansor luar biasa loyalnya di dalam menyambut saudaranya kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin nggak jiat, Pak, ngerti ya? Nggak jiat, begitu dipersilakan langsung dintawek no ngapain, nggak begitu modelannya. Oleh karena itu ketika ada seorang, jadi apa namanya, Abdurrahman bin Auf, yang kemudian dipersilakan oleh kaum Ansar itu, wahai Abdurrahman bin Auf, ini aku punya stand lah di pasar itu, ya silakan kamu milih yang mana, silakan, untukmu. Lalu kemudian aku ini punya beberapa istri, kamu lihat mana yang kamu tertarik, nanti kemudian saya cerai, nanti kalau sudah habis masa idahnya, silakan kamu nikahi. Kenapa, Pak? Karena persediaan wanita yang beriman masih minim. Pak ya. Apa kemudian Abdurrahman bin Auf, oke, lawak dewe ditawani, Mbak. Lah iso Abdurrahman apa nama saudaranya diumani siji dhek telu. Nah, para jamaah sekalian, tapi Abdurrahman bin Auf enggak begitu. Saudaraku, terima kasih engkau menyambut kami ini dengan baik, luar biasa. Kami itu sudah ridho, kami sewenengnya luar biasa. Cukup tunjukkan kepada kami jalan menuju pasar itu mana. Begitu ngerti, Pak, jalan menuju pasar, insting naluri dagangnya itu tumbuh, Pak. Dan kemudian tidak lama Abdurrahman bin Auf itu menggapai kekayaan, dia melebihi daripada kekayaan yang dia tinggal di kota Makkah. Tidak banyak, Pak, yang ditinggalkan kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Kalau sekarang itu kalau dikuruskan ada yang menghitung sekitar 70.000 triliun saja, Pak. Berapa, Pak? 70.000 triliun. Ayo, siapa yang orang terkaya di jagat raya ini? Belum ada, Pak. Belum. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu kaum Muhajirin. Mestinya kita pun juga demikian pada saudara-saudara kita yang beriman. Sikap kita itu adalah santun kepada mereka, sayang kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah itu wa kana bil mu'minina rahimah. Ya, terhadap orang yang beriman itu rahiman. Ya, atau kemudian apa? Kalimat di dalam surah At-Taubah yang terakhir itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, rauf. Beliau itu adalah santun, dia rahim, penyayang kepada orang-orang beriman itu. Mestinya begitu. Kalau umat Islam model begini, Pak, tidak ada sekat golongan-golongan, tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada apa. Mereka itu memandangnya orang beriman itu adalah saudaranya. Wow, keren, Pak. Ini umat Islam akan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nah sekarang kan enggak. Ya, jenggot sampai gak jenggotan lirik-lirian. Ya, cingkrang enggak cingkrang, lirik-lirian. Nah ini model apa umat Islam itu? Ya, tidak boleh begitu. Nah. Jadi artinya apa? Ini pelajaran. Kalau kita dibaiki oleh orang, dikasih sesuatu penghormatan oleh orang, kalau sekiranya kita ini nggak bisa membalasnya, ya, maka kemudian paling tidak kita berdoa kepada Allah. Dan ungkapan terima kasih, misalkan biasalah kita ini matur suwun, pangeran sing bales kan itu ya. Ya, kena lemah teles, pangeran sing bales kan.
Atau bahasa Arabnya jazakallah khairan katsira. Semoga Allah memberikan imbalan kepada engkau dengan imbalan yang banyak. Kan gitu. Itu mestinya begitu. Lalu kemudian memuji mereka. Diingat-ingat Pak. Karena Pak Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan karunia yang diberikan oleh orang lain kepada kalian. Jangan. Jadi kalau kita ngasih sesuatu kepada orang lain, ojo diiling-iling. Tapi kalau ada orang yang ngasih sesuatu kepada kita, jangan kita lupakan. Itu prinsip Pak. Ojo malah sakwil wali ya. Wong liya ngasih sesuatu kepada kita, enggak pernah kita ingat, tapi kita ngasih sesuatu dieling-eling. Lho ndi sing klambi sing tak kei biyen niku? Oh, ditakok-takokne, Pak. Para jamaah sekalian, berikutnya. Jadi haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Ar-Rabi' bin Muslim qala haddatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, la yashkurullaha, tidaklah bersyukur kepada Allah, man la yashkuru annasa, yaitu orang yang tidak pandai terima kasih kepada manusia. Coba ya. Jadi orang yang tidak pandai menghargai orang lain itu sama dengan ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Pak, sing legake lek diwenehi wong, tampakkan wajah kita itu senang. Ojo kemudian wajah kita itu anyep itu. Wajah kita itu anyep. Ya gak pernah menyenangkan belas, dikei wong ya lurus-lurus saja wajahnya. Dia tidak pernah kemudian tersenyum, berbinar-binar, sekecil apapun Mbak. Kita ini belajar untuk menghargai, karena Allah itu maha menghargai. Ya. Jadi la yashkurullah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nasa, yaitu orang yang tidak terima kasih kepada manusia. Orang yang tidak menghargai manusia itu adalah orang yang tidak menghargai Allah. Lawang makhluknya Allah itu berbuat baik kepada dirinya, lah kok kemudian tidak direken, tidak direspon dengan positif. Allah menganggap orang itu adalah tidak pandai bersyukur kepadanya. Coba ya, para jamaah sekalian, coba kalau kita lihat ketika di Makkah atau Madinah Pak, bagi yang pernah umroh atau haji, di sana itu apalagi kalau hari Senin, Kamis, puasa itu, wow, mereka itu luar biasa itu. Kenal gak kenal dipersilahkan Pak. Kene poso gak poso itu dipersilahkan. Tidak semuanya kok yang kemudian makan bersama itu orang puasa, dan mereka tidak pernah tanya antas soim, kamu puasa? Nggak pernah. Itu Pak ya. Jadi mereka mempersilahkan dengan kemudian menggelar plastik yang panjang, isinya luar biasa, kurma sing api-api itu Pak. Ya, itu kemudian minuman, luar biasa. Mereka seneng kepada saudaranya itu, nggak beda-bedakan Pak. Iki kulit ireng tah, kulit putih lah, nggak pernah membeda-bedakan itu. Jadi orang yang benci sama Arab itu kebangetan Pak itu Pak. Ya kalau Abu Jahal itu bukan mempresentasikan orang Arab Pak itu Pak. Itu kecuali itu, illa al istitsna itu. Itu Pak ya. Abu Jahal, Abu Lahab, jangan kemudian sepanjangnya nggone Abu Jahal, Abu Lahab, jangan Pak. Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apalagi ketika musim haji Pak. Wah. Mereka itu kalau ngasih itu bukan kemudian sak kotak itu Pak. Sak kontainer.
Mereka membawa kontainer makanan, apa roti, apa minuman, apa kurma atau apa, sak kontainer, Pak. Apalagi ketika Ramyul Jamarat, ya. Jadi saudaranya itu Ramyul Jamarat, mereka itu Masya Allah mempersilakan, ada minuman, ada apapun itu dipersilakan, Pak. Mereka senang, apalagi kemudian kalau jenengan Ramadan di sana, oh ya Allah, mereka itu menarik kita, Pak, agar supaya mau ke rumahnya untuk apa? Untuk menikmati buka mereka, iftar bersama mereka. Gitu, Pak. Lek neng gene kan dikumpul neng gene masjid wae, ya toh? Kadang yang ngono hitung-hitungan. Mereka enggak, Pak. Kalau Ramadan, subhanallah, kedermawanan orang Arab itu yang puncak itu adalah ketika Ramadan itu. Mereka itu luar biasa. Fastabiqul khairatnya luar biasa. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya. Orang yang mempersulit urusan orang lain, Allah akan mempersulitnya. Gitu, Pak. Nah, berikutnya. Bantuan seseorang kepada saudaranya. Langsung kemudian saya singkat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila, dikatakan, ayyul a'mali khairun. Ayyul a'mali khairun. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, mana amal yang paling terbaik itu yang mana ya Rasul? Qala, imanun billah, ketika orang itu beriman kepada Allah. Pertama, Mbak, iman kepada Allah itu puncak, itu fondasi. Paham itu ya? Itu fondasi. Kalau iman kacau, yang lainnya ikut kacau. Imanun billah. Lalu yang kedua, wajihadun fisabilih, berjihad fisabilih, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila, lalu kemudian dikatakan lagi, fa'ayyur riqabi afdal. Mana budak yang paling utama itu yang mana? Kira-kira budak yang paling luar biasa itu yang mana? Qala aulaha samanan. Budak yang paling mahal harganya itulah budak yang utama, Pak. Lah budak itu yang diinginkan apa sih dari tuannya, Pak? Kan tenaga sing rusak kan itu yang kuat. Lah kira-kira kalau ada budak, andai kata, Pak, ada budak laki-laki tapi tulang lunak, bencong, kira-kira apa diingoni, Pak? Digableki, Pak. Tidak ada guna begitu itu. Itu ya. Jadi milih budak itu ya sing kuat-kuat itu. Itu kalau dijual mahal. Lalu kemudian apa? Wa anfasuha inda ahliha. Jadi apa namanya, budak yang luar biasa itu anfasuha inda ahliha, yaitu budak yang paling bagus menurut ahlinya atau pemiliknya. Wah, pemiliknya sewayang ambil budak itu, itulah yang biasanya dijual mahal. Tapi kalau pemiliknya nek ndelok kayak ngono, biasanya didol murah-murahan. Qala afara'aita illam astati' ba'dal amal. Bagaimana menurut pendapat engkau jika aku tidak mampu ba'dal amal, melakukan sebagian amal itu, ya apa? Maka kemudian fatu'inu dha'i'an, maka cukup engkau membantu orang yang bekerja. Fatu'inu dha'i'an. Jadi kalau kita ini nggak bisa ngasih sesuatu, nggak bisa, paling tidak itu adalah kita membantu, ya.
Oh, ini kalau budaya apa desa, enggak tahu sekarang, Mbak. Saya enggak tahu sekarang bagaimana. Kalau di zaman saya tuh masih SMA aja, SMA itu, dan masih kuliah masih begitu ya dulu. Ketika tahun 89, tahun 90, itu ketika saya pulang rumah, ada orang yang kemudian bangun rumah. Itu ya. Maka kemudian sudah Pak, pokoknya ukurannya wis sudah, lalu kemudian orang kampung itu ada yang membawa cangkul lah, ada yang membawa macam sekop lah, ada yang membawa lengges lah, macam-macam itu ya. Mereka untuk apa Pak? Ya, membikin ya fondasi. Wes, aku tukang ngopo aja Pak, itu sudah ikut serta. Lalu kemudian yang nggak punya tenaga paling tidak itu berseni, ngangkut tanahnya dan sebagainya. Lalu kemudian apa? Kemudian diturunkan batu kalinya dan sekaligus itu saat itu fondasi sudah jadi. Mereka hitung-hitungan Pak? Tidak. Sehingga ya rukun nggak begitu. Bagaimana sekarang Pak? Semuanya dihitung dengan materi sekarang. Nah itu yang menjadikan iri-irian ya Kak begitu itu. Ya, coba kita hidupkan lagi budaya kita. Kalau jenengan selaku RT ayo dibudayakan begitu lagi. Eman itu Pak, budaya yang sangat-sangat indah sekali. Itu jangan sampai hilang itu. Orang sekarang diajak untuk apa? Untuk bersih-bersih, ya, kerja bakti. Namanya kerja bakti toh Pak? Kerja bakti itu kan keapian toh, ya. Lalu kemudian kadang yo rata kok wis pokoke apa no budal mbuh nandi pamite. Kalau sekiranya memang itu repot, ya silakan memberikan apa untuk konsumsi orang banyak itu. Konsumsi nggak metu, tenaga nggak metu. Tapi lek ono apa-apa rewel. Tapi kok ya urip orang model gitu itu. Hah? Malah tambah banyak. Ya Allah. Berikutnya adalah tasna'u la akhlaq, atau kemudian mengejarkan sesuatu buat kamu jual. Lek kak ya wis ngene ae, awakmu melakukan apa-apa lalu kemudian hasilnya itu kamu jual dan kemudian sebagian penghasilannya kau bantukan kepada orang lain. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah qala afara'aita in dha'uftu, bagaimana menurut engkau jika aku lemah, gak iso ngene, gak iso ngono, gak iso tenaga, gak kuat, bagaimana? Qala tada'un nasa minasyarr, kalau kamu nggak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, orang iso membantu pada orang lain, paling tidak tada'un nasa minasyarr, kau tinggalkan manusia dari kejahatanmu. Jangan sampai kamu melakukan keburukan kepada orang lain. Kalau kamu tidak bisa melakukan kebaikan pada orang lain, maka cegahlah dirimu dari melakukan keburukan untuk orang lain. Itu sudah cukup Pak. Paham itu ya? Bantu ora, dongok ke ora, tapi malak. Ada nggak begitu? Misalkan kita ini bertugas untuk keamanan, Pak. Ya sudah, mestinya kalau keamanan itu kan bagaimana berupaya untuk lingkungan itu menjadi aman, kan gitu Pak. Kalau kemudian jangan kemudian kita selaku keamanan tapi kemudian kita malakin orang yang kita amankan. Jangan. Kalau kita ini sudah bekerja secara profesional dengan keberadaan kita lingkungan aman, mereka itu loh gak eman Mbak. Itu ya. Gak eman itu. Ya. Jangan kemudian orang lain karena lewat kampung itu ditendang. Ya Allah, jangan.
Kok kusur sekali. Dan itu bukan budaya Indonesia sama sekali. Apalagi Islam jauh Pak. Dari budaya Indonesia itu tidak ada yang begitu, yang kusro, yang kasar itu nggak ada. Orang itu salah dihentikan dengan baik. Duduk terus ditempaki, terus kemudian dibanting. Jangan. Nah, lalu kemudian apa? Jadi kalau sekiranya kamu nggak bisa melakukan ini itu kepada saudaramu, nggak bisa nolong saudaramu, paling tidak kau cegah dirimu dari melakukan keburukan pada orang lain. Fa innaha shadaqatun, maka itu sesungguhnya yang kamu lakukan adalah sedekah. Tasaddaqu biha ala nafsik, itu adalah sedekah untuk dirimu. Kenapa? Kamu mencegah dirimu dari melakukan keburukan pada orang lain. Itu sedekahmu untuk dirimu. Karena dengan itu namamu itu adalah tetap harum. Wong iku loh gak jahil, wong iku loh gak tahu nggarai wong. Itu Pak. Jadi bahasanya itu. Kalau kita nggak bisa nolong orang lain, nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal jangan engkau lakukan kejahatan pada orang lain. Coba ya. Nah, ini tadi terjemahannya ya. Ini masalah kehidupan, Mbak. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad itu adalah masalah etika dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Maka penting ini. Jadi kalau dalam bahasa kekinian Al-Adabul Mufrad itu apa, personal attitude. Ya. Jadi etika seseorang pribadi. Oke, berikutnya. Orang baik di dunia adalah orang baik di akhirat. Ya, kalau sekiranya kita itu nanti kepingin termasuk orang yang baik, Pak. Orang-orang yang ashabul yamin, orang-orang solih, orang yang suka melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian ashabus shimal adalah orang yang suka melakukan keburukan. Jadi kita mau kemana, Pak? Itu terserah, itu pilihan kok. Paham itu ya? Jadi surga, neraka itu pilihan. Tempat kita, neng gene swarga iku ya ono, neng gene neraka ya ono. Maka ketika orang tersebut, kata Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang mendatangi majelis ilmu, maka sungguh dia telah mendekati surganya. Paham ya? Jadi jenengan menghadiri majelis ilmu ini besar, Pak. Bahkan para malaikat itu wa ghasyiyatuhumur rahmah, menaungi dengan rahmatnya. Para malaikat itu mendoakan, dan kemudian ikan-ikan yang ada di dasar samudera itu pun juga mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang talabul ilmi ini. Nah, coba kita lihat. Jadi ketika orang tersebut nanti masuk surga, kalimat pertama kali yang muncul apa, Pak? Orang masuk surga itu. Hah? Apa ngene tuh? Wi. Apa gitu, Pak? Tidak. Kalimat yang muncul adalah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu adalah kalimat yang muncul orang yang masuk ke dalam surga. Jadi kalimat itu ada dua, Pak. Jadi alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Silakan dibuka di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-43. Supaya kita ini dalam pemahaman yang benar. Jangan kemudian kita ini mengatakan les panjane mlebu swarga, takdire mlebu swarga, masih ora ngopo-ngopo, ora, Pak. Paham ya?
Mas ora ibadah lek pancene takdire swarga ya swarga. Ndak pernah Allah bikin aturan kayak begitu itu. Al-A'raf ayat ke-43. Kelihatan Pak segini? Belum? Nah, lek yang ini gimana? Oh, mantap. Perhatikan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Orang kalau masuk surga itu kata Allah wa naza'na, dan kami cabut. Sehingga ada istilah naza'. Orang ini lagi naza', lagi proses pencabutan nyawa. Wa naza'na, dan kami cabut ma fi sudurihim, apa-apa yang ada di dalam dada mereka, hati mereka, min ghillin, dari kedengkian. Jadi wong lek mlebu swarga itu Pak, ora ono Pak dengkin, dongkol, gondok, enggak ada Pak. Tapi lain dengan donya lah ngono to Pak. Ya. Lalu kemudian tajri min tahtihim, tajri mengalir min tahtihim, dari bawah mereka al-anharu, sungai-sungai. Wa qalu, dan mereka berkata, orang yang masuk surga itu Pak, alhamdulillah. Ya. Apa ngene? Wus ancene aku pancene layak mlebu swarga, lah wong aku wong apik Ora Pak. Mereka mengungkapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah allazi hadana, yang telah memberikan petunjuk kepada kami lihada, menuju ke sini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak akan pernah mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Nikmat yang besar itu adalah mendapatkan hidayah, dan hidayah itu diperjuangkan. Kita ini ngaji ini ada dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jadi ungkapannya itu, Pak. Kenapa kalimat itu kalimat itu muncul, Pak? Karena orang yang masuk surga itu tahu bahwa di neraka pun juga ada namanya. Ya Allah, kalau sekiranya aku tidak ke sini jalanku, ya Allah, tidak kau berikan petunjuk, bukan di sini tempatku, tapi nenggene kono, nenggene neraka. Begitu, Pak. Nah, sekarang kita hari-harinya kita ini lebih banyak mendekatkan ke surga atau ke neraka. Maka pesannya Umar bin Khattab apa? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amalmu sebelum kalian nanti dihitung. Nah, jadi lalu kemudian kembali lagi pada hadis tadi, Pak. Langsung saya haddatsana Ali bin Abi Hashim qala haddatsani Nusayr bin Umar bin Yazid bin Qubisah bin Yazid al-Asadi an fulan qala sami'tu Burmah bin Laits bin Burmah annahu sami'a Qubisah, bahwasanya ia mendengar Qubisah bin Burmah al-Asadi qala, ia berkata, kuntu adalah aku Qubisah bin Burmah al-Asadi itu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, jangan pernah ngerasakan, Pak, misal jenengan itu dekat dengan pejabat yang baik, Pak. Pejabat baik ya. Saya tidak mengatakan pejabat korup ya. Ya, pejabat yang baik. Orang itu pinter, pemane kadek ganteng, itu kemudian bersih, gimana Pak rasanya, Pak? Sampean kepingin foto enggak? Kepingin jajari enggak? Nah,
Ketika kemudian kemarin kita kedatangan ya, ada Ustadz Abdus Somad ya, ada Ustadz Adi Hidayat ke Surabaya kan berkali-kali. Kira-kira jenengan kayak gitu kepingin foto enggak? Rasanya gimana Pak? Oh, jejer tok iku lho seneng itu. Apa maneh kate ana wong moto gawayae Pak, harga ilok ngalang-alai sing dijejeri itu. Sing gaya bebas lah macam-macam itu. Bagaimana ketika orang itu berada di sisi Rasulullah Pak? Gimana Pak? Jadi cara kita untuk merasakan itu. Lah sampean niku lungguh ambek seseorang lenggah ambek wong tua wae Pak. Wong tua awak dhewe senenge luar biasa. Apalagi ingat jasa mereka, Masya Allah luar biasa. Walaupun orang tua kita sudah lemah, kita itu seneng bahagia ngelihat. Apalagi kemudian senyum mereka itu adalah senyum kebahagiaan untuk kita Pak. Bagaimana kalau kita berada di samping Rasulullah? Ini dirasakan oleh para sahabat. Nikmatnya duduk bersama Rasulullah. Maka kemudian kuntu adalah aku indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu. Kemudian aku telah mendengarnya yaqulu, di mana beliau itu bersabda, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Ahli kebaikan di dunia, mereka itu nanti adalah dikumpulkan bersama ahli kebaikan di akhirat, yaitu ashabul yamin. Itu Pak ya. Jadi pilihan Pak, pilihan Pak. Lalu kemudian apa? Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Orang yang ahli kemungkaran waktu di dunia itu bikin kisru, bikin masalah, malsu ijazah, sampai geger. Ya Allah. Itu nanti kemudian hum ahlul munkari fil akhirah. Mereka termasuk orang yang ahli kemungkaran di akhirat. Ashabus shimal. Itu ya. Jadi kita milih yang mana? Itu pilihan Pak. Kita dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Terserah orang tuanya, lingkungannya membawa ajaran Yahudi, dia akan jadi Yahudi. Membawa Nasrani, dia akan jadi Nasrani. Majusi, dia akan Majusi. Kalau orang tuanya Islami, cara mendidiknya, kemudian dititipkan pendidikan yang Islami, insya Allah dia akan tumbuh menjadi orang yang Islam. Itu terserah Pak kita. Lah sekarang dulu kita ini nggak pernah diarahkan awur-awuran. Lah terserah kita sekarang ini pikiran kepingin dadi wong ngapi apa ora. Kan itu Pak. Karena Pak hidayah itu dicari. Silakan dibuka di dalam surah yang ke-29, surah Al-Ankabut. Pada ayat yang terakhir Pak. Nah ini ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina dalam menuju keridhaan kami, lanahdiyannahum, sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka. Sungguh kami akan bimbing mereka, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, beberapa jalan menuju kepada keridhaan kami. Jadi harus mujahadah untuk mendapatkan hidayah dari Allah, itu harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu adalah sungguh bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah ini aja Pak. Sekarang
Mungkin di antara jenengan ada yang kemudian mau menyembelih hewan kurban, wis sakmene wae gak awan-awan ya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah dan kemudian ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan doa. Okay. Ya, jadi kalau sekiranya itu adalah puasa sunnah, ya, kalau kemudian ya kita makan bersama tamu itu adalah afdol. Iya, pahalanya tetap ada. Coba ya. Tapi kemudian kalau tamu, aku poso, wes tamu ini gak apa-apa, wes sampean poso. Paham ya? Tamunya itu gak keki, gak kaku, nyaman, ya gak apa-apa. Ngerti kalau kebiasaan kita ini mungkin puasa, ya pas tamu, ya jenenge tamu kadang orang apa datangnya orang telepon, orang WA, apalagi tamu-tamu dulu, Pak. Ya, sekarang aja kan kemudian aku harap rono gitu. Dongnya kita ini puasa, terus bagaimana? Ya apa? Waduh, lek sampean ndak mangan aku juga gak mangan, makanlah. Paham ya? Tapi kalau kemudian apa? Gak apa-apa ya aku poso. Terus gak apa-apa. Sudah pertahankan. Itu menghormati tamu. Ikramud duyuf itu luar biasa nilainya. Namun, tapi kalau jenengan kodok, yo gak boleh dibatalkan. Aman ya? Ya, kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.